Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rista Rizkyantono dengan MPM 0282, yang kedua Kalicara Siartika dengan MPM 0287, dan saya sendiri Sofia Meputri Rahayu dengan MPM 0296. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang penulisan bad news dan penulisan pesan persuasif. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dalam mengkomunikasikan bad news. Dalam mengkomunikasikan bad news, tujuan utama adalah agar membuat penerima berita mau menerimanya, menjaga niat baik penyampai berita, dan menghindari tuntutan hukum atas berita yang kita sampaikan. Menyampaikan berita buruk mungkin bukan merupakan tugas penulisan yang paling menyenangkan bagi seseorang, tetapi hal ini bisa sangat membantu apabila dapat dilakukan secara efektif. Sebagai komunikator bisnis yang harus menangani berita buruk, seseorang akan mempunyai banyak tujuan, seperti penerimaan, citra positif, kejelasan pesan, dan proteksi. Walaupun tidak selalu dapat mengantisipasi konsekuensi dari kata-kata yang digunakan, pihak yang menyampaikan bad news harus tetap waspada terhadap 3 penyebab persoalan hukum, yakni bahasa kasar, bahasa sembrono, dan sindrom orang baik. Menciptakan audience-centered tone. Intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik, yakni 1. Membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. 2. Membantu audiens mengerti bahwa keputusan adalah adil. 3. Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. 2. Penolakan surat aduan dan keluhan. Dalam melakukan penolakan atas surat aduan claim letters yang diajukan oleh pelanggan, maka sebaiknya menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Sebagai gantinya, tunjukkan bahwa Anda telah memperhatikan keluhan tersebut. Kemudian, jika keluhan tersebut tidak beralasan, jelaskan secara rasional mengapa keluhan tersebut ditolak. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. 1. Bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. 2. Penolakan kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. 3. Penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, dapat digunakan pendekatan organisasional langsung dan pendekatan tak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan bad news ke pelanggan, yaitu 1. Tetap bekerja sebaik mungkin menuju terwujudnya suatu penjualan ulang. 2. Tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. 3. Tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat. Adalah contoh kejadian-kejadian yang mungkin dapat terjadi dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. 1. Bad news tentang pesanan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan, yaitu 1. Pengusaha hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan. 2. Pengusaha sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan tersebut. Memilih pendekatan organisasional. Terdapat 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pesan-pesan yang kurang menyenangkan audiens, yaitu pendekatan secara tidak langsung. Dalam metode ini, cara yang digunakan untuk menyampaikan bad news dilakukan untuk menghindari kekecewaan orang lain. Cara penyampaian secara tidak langsung dilakukan secara bertahap. Secara ringkas, tahapan penyampaian bad news secara tidak langsung dapat disajikan dalam bagian berikut. Yang kedua adalah pendekatan langsung. Walaupun relatif jarang diterapkan, pendekatan langsung memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk dapat sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Berikut ini merupakan bagian pendekatan langsung.
Yang ketiga, ada mengganti produk. Seorang pelanggan dapat saja meminta atau memesan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila pengusaha merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti atau substitution product, maka produk pengganti dapat dikirim kepada pelanggan. Yang keempat, tidak memenuhi pesanan. Kadangkala pengusaha tidak dapat memenuhi pesanan baik sebagian maupun dengan produk pengganti atau unfulfillable orders. Apabila hal ini terjadi, maka tugas seorang pengusaha tersebut adalah menyatakan secara tegas bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah bad news tentang orang. Yang pertama ada penolakan menulis surat rekomendasi, yang kedua ada penolakan lamaran pekerjaan, yang ketiga ada surat penolakan kredit. Baik, berikutnya ada poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif. 1. Mengelola waktu dengan hati-hati. 2. Bila masalah telah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah tersebut masih dibuka. 3. Tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Berikutnya adalah perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasi merupakan upaya untuk mengubah sikap, kepercayaan, dan tindakan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens, pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Tujuan persuasif adalah untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasan. Agar pesan-pesan persuasif dapat disusun dengan baik, maka dilakukan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis audiens. Siapa audiens Anda? Anda ingin mereka melakukan apa? Apa saja kebutuhan mereka? Bagaimana kredibilitas Anda sebagai penyampai pesan? Bagaimana budaya organisasi bisa mempengaruhi strategi Anda? Yang kedua, pertimbangkan perbedaan budaya. Pelajari budaya dengan siapa Anda akan berkomunikasi, serta pelajari juga budaya organisasi tempat orang tersebut bekerja. Yang ketiga, yaitu memiliki pendekatan organisasional. Memiliki pendekatan organisasional yang tepat baik langsung maupun tidak langsung. Yakin pada diri sendiri bahwa audiens penerima pesan suka dengan pendekatan yang sudah dipilih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencangkup komponen-komponen berikut. Yang pertama, menciptakan kredibilitas. Orang yang akan menyampaikan suatu pesan perlu dilihat kredibilitas orang tersebut. Dan demikian pula apabila surat tersebut harus ditandatangani, maka perhatikan kredibilitas si penanda tangan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Pada umumnya pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasi atau AIDA, yaitu yang pertama attention atau perhatian, yang kedua interest atau minat, yang ketiga desire atau hasrat, dan yang terakhir adalah action atau tindakan. Oke, yang ketiga adalah memilih daya pemikat. Pesan persuasif menggunakan daya pemikat. Yang pertama logika, yang kedua emosional, yang ketiga pertimbangan etika. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keseimbangan dalam memilih daya pemikat. Yang pertama, tindakan yang diharapkan. Yang kedua, harapan audiens. Yang ketiga, tingkat resistensi yang harus dihadapi. Yang keempat, seberapa jauh dapat menjual ide atau gagasan pada audiens. Jika akan memikat logika audiens, maka gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut. Yang pertama, analogi. Menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Yang kedua, induksi. Memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang ketiga, deduksi. Memberikan alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Oke, next, menulis permintaan persuasif. Yang pertama, persuasif untuk tindakan, perencanaan organisasionalnya atau AIDA. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian pendekatan organisasionalnya atau AIDA-nya. Penulisan pesan-pesan persuasif dan permohonan data. Terdapat 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan, yang kedua surat permohonan dana. Untuk kedua surat tersebut sangat dibutuhkan keahlian dalam membuatnya. Perencanaan pesan-pesan penjualan.
Dalam pembuatan surat penjualan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama riwayat perusahaan, yang kedua keunggulan produk, yang ketiga harga, yang keempat garansi, dan lain-lain yang sifatnya informatif tentang perusahaan dan produk yang ditawarkan. Yang kedua pengorganisasian dari komposisi pesan-pesan penjualan. Pengorganisasian pesan-pesan penjualan, yang pertama menarik perhatian, yang kedua membangun minat, yang ketiga meningkatkan hasrat, yang keempat memotivasi tindakan. Ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan dana. Lakukan perencanaan dengan mempelajari beberapa hal berikut. Satu, siapa yang akan membaca surat tersebut. Yang kedua, bahasa apa yang layak digunakan. Yang ketiga, apa manfaat bagi pembaca. Dan yang keempat adalah bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Perhatikan beberapa hal berikut dalam membuat surat permohonan dana. Yang pertama, mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, mengungkapkan betapa pentingnya dana yang akan diberikan tersebut pada pihak lain. Yang ketiga, mengemukakan secara jelas jumlah dana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan manfaat dan kegunaan dari dana tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.